Lomba Olimpiade Sains tingkat SMP atau MTS yang berjudul Pengolahan Limbah Masker Rumah Tangga dan Sabut Kelapa menjadi produk pot yang ramah lingkungan dari SMP Terpadu Darul Mutakin, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nirbitat Masya Putri. Dan saya Kuni Kurota Ayuni. Kami siswi dari SMP Terpadu Darul Mutakin. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Karena saat ini ada virus yang sangat berbahaya, yaitu virus COVID-19. Kita diharuskan untuk tetap di rumah, memakai masker, dan jaga jarak untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Dan tidak lupa, kita juga harus membutuhkan vitamin untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan meminum air kelapa atau degan hijau. Air kelapa muda atau degan hijau sangat mudah untuk dijumpai dimanapun, sehingga banyak yang meminum air kelapa muda untuk meningkatkan imun. Karena banyaknya orang yang membutuhkan air kelapa muda, menyebabkan sampah kelapa menjadi menumpuk dan berserakan. Sehingga saya memiliki ide untuk memanfaatkan limbah degan hijau dengan menggunakan sabut kelapanya untuk membuat biopot. Di sini, saya mengambil beberapa limbah kelapa untuk membuat percobaan tersebut. Tidak lupa untuk mengeringkannya di bawah sinar matahari yang terik. Setelah itu, angkat kelapa yang sudah kering dan sobek-sobek halus hingga menjadi koko fiber yang bisa untuk dicampur dengan limbah masker dan dijadikan biopot. Sekarang ini banyak orang yang menggunakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan karena virus COVID-19 sangat cepat menyebar. Sehingga kita harus menjaga diri masing-masing agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Karena banyaknya orang yang memakai masker sekali pakai, menyebabkan penumpukan sampah masker yang dapat menimbulkan masalah lingkungan. Nah, dari sini saya mempunyai ide untuk membuat biopot dengan mencampurkan limbah sabut kelapa dengan limbah sampah masker rumah tangga dengan lem resin dan hardener sebagai perekat. Fungsi dari masker di percobaan kali ini yaitu sebagai bahan dasar dari biopot dan sabut kelapa sebagai bahan yang merekatkan dan menutupi pori-pori pada produk. Sebelum digunakan, masker harus disterilkan terlebih dahulu. Caranya yaitu siapkan masker, ember, dan Baiklin. Jangan lupa airnya ya. Cara mensterilkannya yaitu dengan beri air ke dalam ember. Kemudian campurkan 2 tutup botol Baiklin. Setelah itu, masker-masker yang tadi kita kumpulkan dimasukkan semuanya ke dalam ember yang sudah dicampur dengan air dan Baiklin. Setelah disterilkan, tunggu selama 2 hari, baru dijemur dan dikeringkan di atas matahari yang terik selama kurang lebih 2 jam. Setelah kering, masker dipotong kecil-kecil dan siap untuk diproses selanjutnya. Di proses kali ini, kita akan menimbang potongan masker dan sabut kelapa sesuai takaran yang sudah ditentukan. Setelah itu, campurkan potongan masker dan sabut kelapa yang sudah ditimbang dengan lem resin, hardener, dan juga air. Di sini, kita akan membuat pot pertama dengan takaran 20 gram masker dan 20 gram sabut kelapa dan campurkan semuanya hingga tercampur secara merata. Jika sudah tercampur, masukkan ke wadah cetakan. Setelah itu,
lakukan hal yang serupa pada pot kedua dan pot ketiga dengan takaran yang berbeda. Di pembuatan pot kedua menggunakan takaran 20 gram masker dan 40 gram sabut kelapa. Sedangkan di pot ketiga menggunakan takaran 40 gram masker dan 20 gram sabut kelapa. Dan jangan lupa untuk mencampurkannya dengan lem resin, hardener, dan air ya. Setelah semua dicetak, keringkan ketiga pot di bawah sinar matahari yang terik hingga seluruh pot kering secara merata. Selanjutnya, kita akan menguji kekuatan dan ketahanan ketiga pot ini dengan dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Di pot pertama, ketahanannya kurang kuat karena setelah dijatuhkan, beberapa bagian dari pot retak dan rapuh. Kemudian, di pot kedua, ketahanannya lebih kuat dibandingkan pot lainnya karena setelah dijatuhkan, pot masih utuh dan terpental elastis. Sedangkan di pot ketiga, uji kekuatan dan ketahanannya sama seperti pot pertama. Beberapa bagian dari pot, terutama bagian atas, terlihat pecah. Yang terakhir, kita akan menguji ketahanan air dari ketiga pot ini. Pada pot pertama, setelah terkena air, pot masih utuh, kuat, dan airnya tidak menjalar keluar dari bagian bawah pot. Pada pot kedua, setelah terkena air, kondisi pot mulai rusak dan air menjalar keluar dari pot dengan sangat cepat. Dan yang terakhir, uji ketahanan air pada pot ketiga. Setelah terkena air, beberapa bagian pot mulai rusak dan air menjalar keluar dengan sangat cepat, tetapi di dalam potnya masih terdapat sisa-sisa air. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan cara ini kita dapat membantu mengurangi penumpukan sampah masker dan sabut kelapa menjadi suatu barang yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah video dari penelitian kami yang berjudul Pengolahan Limbah Masker Rumah Tangga dan Sabut Kelapa menjadi produk pot yang ramah lingkungan. Penelitian ini kami laksanakan selama 1 bulan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Akhirul kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.